Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Ahmad Utama ingin menyampaikan tentang pencernaan dan penyerapan karbohidrat, protein, lemak, vitamin D, dan vitamin B12. Yang pertama adalah sistem pengertian dari sistem pencernaan itu sendiri. Sistem pencernaan adalah sistem kerja organ yang mengubah makanan dari mulut hingga anus menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar, dan anus. Berfungsi utama dari sistem pencernaan adalah untuk mencerna nutrisi dalam tubuh. Kemudian ada karbohidrat. Karbohidrat terdiri dari beberapa unsur penyusun meliputi karbon, hidrogen, oksigen, karbohidrat, dan karbohidrat. Dibedakan menjadi tiga, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Karbohidrat memiliki proses pencernaan karbo yang dilakukan melalui penyerapan sari-sari ketika berada di usus halus dalam bentuk monosakarida untuk dibawa ke aliran darah menuju hati dan sel jaringan tertentu untuk kemudian mengalami proses metabolisme. Monosakarida dibawa ke hati akan mengalami proses sintesis yang dan menghasilkan glikosen hingga kemudian dioksidasi menjadi CO2 dan H2O untuk dilepaskan ke aliran darah menuju bagian yang diperlukan. Selanjutnya ada protein. Protein adalah senyawa organik kompleks yang terdiri di atas unsur C, H, O, dan N. Dan ada beberapa jenis protein yang mengandung unsur belerang dan fosfor. Protein, pencernaan protein dimulai di mulut, di mana enzim saliva mulai memecahkan ikatan protein menjadi fragmen yang lebih kecil. Namun pencernaan protein yang sebenarnya terjadi adalah di dalam lambung. Asam lambung memainkan peran penting dalam mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Pencernaan protein berlanjut di usus halus, di mana enzim seperti tripsin, kimotripsin, dan peptidase lainnya berperan dalam memecahkan fragmen protein menjadi asam amino yang lebih sederhana. Selanjutnya ada lemak. Unsur lemak antara lain adalah karbon, hidrogen, dan oksigen, dan kadang-kadang fosforus dan nitrogen. Lemak dihidrolisis oleh enzim lipase pankreas yang terutama memutuskan rantai asam lemak pada B-karbon 1 dan 3. Asam lemak pada B-karbon 2 sangat sulit untuk dipecah karena adanya ikatan ester sekunder. Untuk menghidrolisis ikatan ini harus melalui proses pemindahan menjadi ikatan ester primer sehingga hanya kurang dari seperempat yang dapat dihidrolisis sempurna. Untuk produk utama dari hidrolisis enzim lipase pankreas adalah dua monoasil gliserol dan asam lemak bebas. Kemudian ada vitamin D. Vitamin D memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi, serta membantu penyerapan kalsium dan fosfor di dalam tubuh karena membantu pengubahan kolekalsiferol menjadi bentuk aktif. Kolekalsiferol salah satu bentuk vitamin D, diserap dari makanan atau diproduksi di kulit dan mengalami serangkaian pemrosesan di hati dan ginjal untuk menjadi kalsitriol. Kalsitriol memasuki usus halus dan berikatan dengan reseptor vitamin D, mengaktifkan program genetik yang meningkatkan ekspresi transporter kalsium, reseptor kalsitriol, dan pompa kalsium yang bergantung pada ATP, sehingga semua proses ini akan meningkatkan penyerapan kalsium ke dalam tempat masuknya kalsium dan memungkinkan lebih banyak kalsium yang dapat diserap ke aliran darah. Kemudian ada vitamin B12. Vitamin B12 kemudian berikatan dengan protein pengikat R, membentuk kompleks berjalan ke duodenum di mana berikatan dengan faktor intrinsik. Faktor intrinsik yang dilepaskan di lambung akan berjalan ke usus kecil. Di usus kecil, pankreas mengeluarkan cairan amilase, lipase, dan protease. B12 diserap lalu dilepaskan ke dalam plasma dan di dalam plasma vitamin B12 akan berikatan dengan protein plasma yang disebut transkobalamin. 20%
vitamin B12 berikatan dengan transkobalamin 2 di dalam plasma. Namun yang menarik adalah sebagian besar vitamin transkobalamin 2 bertanggung jawab untuk mengantarkan vitamin B12 ke jaringan tubuh yang sedangkan transkobalamin 1 meningkatkan kira-kira 80% dari vitamin B12 yang bersirkulasi sehingga tidak tersedia untuk pengiriman seluler oleh transkobalamin. Vitamin B12 sangat penting untuk sintesis DNA dan RNA, produksi sel darah merah, dan sintesis lipid, yang sangat penting untuk menjaga kesehatan sel saraf. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahannya, mohon maaf. Ya, seperti itu.